Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin. Thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin, khususan ila ruh muallif hadzal kitab al-mubarak. Anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jalla wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al imam al muallif rahimahullah ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah. Mari kita lanjutkan kajian hadis masih tentang bab tawakal. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhum aidan, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma, duhai Allah, laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri, wabika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Tawakal ini menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Wabika khasamtu, dan hanya kepadamu, untukmu aku berjuang. Allahumma, duhai Allah, a'udzu bi'izzatika, aku berlindung kepadamu dengan zatmu yang mulia, dengan keagunganmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Antudillani, daripada engkau menyesatkan hamba. Antal hayyu, engkaulah zat yang maha hidup. Allazi la tamutu, yang engkau tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutuna, dan jin dan manusia itu semuanya mati. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya. Artinya riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Wa hadza lafzu muslimin, tapi redaksi ini hadis daripada Imam Muslim. Wa ikhtasarahu al-Bukhari, namun Imam Bukhari meringkasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini doa
bagus dibaca. Siapa orang yang baca doa ini hatinya nggak bakal mati daripada iman, insya Allah nggak bakal sesat, dan insya Allah kubur kita nanti akan jadi terang, nggak gelap. Di sini badan yang paling gede siapa nih? Wah, ini dia. Nah, badan segede-gede mungkin itu kuburannya sama, Kong, 1x2, ya Kong ya. Iya bener, gelap nggak? Gelap nggak kuburan? Kata siapa? Pernah ngikut dikuburin? Pernah ngikut ke kuburan? Pernah? Pernah Bul? Pernah megang jenazah nurunin? Pernah? Pernah? Nah, sudah turunin, diengkek ke lubang landak, betul? Ditahan sama bantalan. Itu aja udah gelap itu. Kasih dinding ari lagi, gelap gak? Ditenget lagi sama tontonan yang namanya tanah. Waduh, gelapnya luar biasa. Kalau kita berdoa atau kita sering dengar doa ustadz, kiai, ulama doa, Allahumma ja'al qabrahu hufrah, Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Ini memang terjadi. Ya Allah, jangan kau jadikanlah kubur almarhum ini sebagai taman surga. Lah bagaimana surga? Cacing doang, gelap, tapi kalau kita pakai iman nih, jangan pakai logika. Kalau pakai logika, surga apa di situ? Ada surga nggak? Nggak ada. Tapi yang namanya umat muslimin wajib yakin wafatnya seorang muslim itu di kubur itu ada dua, ada naimul qabr, ada azabuh, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Wah, bagaimana caranya? Cobain dulu. Susah, iman, kudu pakai iman. Nah, itu biasanya orang bilang, ulama bilang yang namanya nikmat kubur itu surga yang di DP, miniatur surga, cuma 0,sekian%, selebihnya nanti surga yang di akhirat. Tapi bagi orang yang kebaikannya kalah daripada keburukannya, maksiatnya lebih tinggi daripada taatnya, tekor dia, maka hufrah min hufarin niran. Secercah lubang daripada lubang neraka. Itu aja udah panas banget. Bagaimana neraka sebenarnya? Nah, ini dia. Bagi orang yang ngamalin doa ini, insya Allah Allah kasih selamat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Pernah satu saat, ini bukan dari hadis, bukan dari Al-Quran, tapi ini kisah waqi'iyah. Kalau bahasa kalau bahasa Citerepnya mah true story. Tahu pun? True story. Apa itu artinya? Jalan-jalan. Kisah nyata. Nah, kalau kisah nyata ini, believe it or not, up to you. Iya kan? Tahu kan? Ente mau percaya, ente mau kagak, terserah. Kalau mau dicek kitabnya namanya Al-Kabair. Apa ya namanya? Al-Kabair ini yang menyusun adalah seorang ulama besar yang namanya Syekh Syamsuddin Az-Zahabi. Di situ ada satu kisah nyata di mana ada seorang presiden, khalifah kalau bahasa kita. Dia itu ahli ibadah presidennya. Tok, lu ngantuk amat tok ya. Gua bela-belain kemari ya kan. Jeffrey, coba. Gak apa-apa bang, terus bang, istirahat bang. Lebih baik tiduran di majelis daripada mata tenggar pinggir empang. Lagi terus bang, dia capek. Tidur orang begini penuh rahmat Allah. Betul Ustaz?
Dia sibuk nyari nafkah buat anak istri, ya Allah. Terusin Bang. Ya, lanjut. Nah, ini khalifah Syekh, namanya Syekh Abdul Malik bin Marwan. Hebat nih dia. Presiden juga, ulama juga. Jadi suka berkarakter Umar bin Khattab. Karakternya apa? Dia kagak bakal tidur dia. Malam itu dia keliling kotanya. Siapa yang lapar? Siapa yang kagak makan? Siapa yang lagi tidur berselimut angin, beralaskan ubin tanah, beratapkan langit, dicari. Malam-malam dicari yang lapar siapa? Dikenyangin. Bukan bikin lapar. Nih, cari. Lah satu malam datang seorang anak muda. Dulu mau masuk istana gampang. Enggak susah enggak. Zaman dulu. Si komandan ketemu khalifah. Ayo naon, kata komandan. Mau curhat. Oh udah masuk loh, gitu. Kalau sekarang kan susah ya. Boro-boro tuh presiden ya. Mau temu RT susah banget. RT lagunya. Enggak semua RT sih, enggak semua. Ini saudara, ada anak muda. Dia mohon kepada khalifah agar diberikan petunjuk, adakah pintu taubat bagi dia. Ente dosa apa? Dosa saya besar khalifah. Ente mabok, ente berzina, embung. Ente ngapain? Dan ngaset bokep, apalagi kagak. Jadi saya ini punya kelainan, khalifah. Apa kelainanmu? Kalau anak muda biasanya hobinya motor, hobinya futsal, basket, mancing. Saya hobinya asal ada orang yang mati di kampung saya, malam saya gali kuburannya. Saya gali, begitu saya lihat mati, saya kubur lagi, kan bego ya. Kan dia bilang kelainan ini. Demen gitu, ada jenazah mati, nih dikuburin siang nih, malam digali sama dia, dibongkar lagi, dilihat oh masih mati, tutupin lagi. Itu kelainan bukan? Tapi kagak dimakan laginya kayak Sumanto. Jadi karakter model Sumanto udah ada tuh. Nah jamaah, terus kenapa sekarang ente baru taubat? Justru ini wahai khalifah, puluhan tahun saya lakonin ini kebiasaan buruk. Tapi ini malam saya taubat, saya percaya nih, saya taubat. Ya emang apa? Ini malam jenazah di kampung saya ada yang meninggal 2, di kampung sebelah 2. Saya gali semuanya, setiap saya gali kuburan itu ada fakta empiris yang membuat saya nangis dan membuat saya terharu. Kuburan saya gali yang pertama, baru dikuburin abis johor, abis isya, kan belum ada seharian, abis isya saya gali semua. Istala naran, wallah wa khalifah. Itu dari mulai pala sampai kaki remuk jadi satu, kayak bara api, kayak tumpukan kayu bakar, gosong semua, bau darah amis. Ini ente mau percaya mau kagak terserah ya. Kalau aneh bohong sambar geledek barang-barang nih. Oh mana dalilnya? Aneh bawain besok kitabnya Al-Kabair. Tapi ente kudu baca. Mau nggak toh? Percaya nggak? Nah begitu saya tutup lagi, saya mau naik tuh, ada suara dari lubang kuburan, suara doang, kagak ada jasadnya. Wahai Kisanah, apakah kau tidak ingin tahu kenapa nih jenazah diseksa seperti ini oleh malaikat? Baiklah, kabarkan kepada saya, kenapa ini jenazah diazab seperti ini? Itu antara takut, menggigil, penasaran. Azal mayyit kana fid dunya tarikan lis-shalah. Ini jenazah dulu dikasih hidup panjang umur, tapi enggak sholat. Sholatnya bolong-bolong, sholatnya
lagi susah doang kalau sholat. Begini. Nauzubillah min. Nah, penasaran. Karena yang meninggal ada 4, saya gali lagi itu yang kedua. Saya gali lagi kuburan yang kedua. Kuburan yang kedua itu lebih parah. Itu jenazahnya dikerangkeng sampai lisannya keluar. Semuanya keluar darah dan nanah. Bau busuk semuanya. Rupanya ini jenazah dulu. Di dunia la yataharrazu anil baul. Dulu kencing kagak cebok. Kencing kagak cebok. Makanya azab terbanyak yang diderita umat Nabi Muhammad akhir zaman, perbuatan umat Nabi yang kencing kagak cebok. Makanya kemana-mana kalau khawatir nggak bisa istinja, bawa tisu. Tapi jangan tisu basah, nggak bisa. Tisu kering yang resep. Kalau zaman dulu kan batu buat istinja. Tapi pelan-pelan. Ya, ledes. Pelan-pelan. Itu jelas. Nggak ada alasan kita nggak istinja. Nah, kuburan yang ketiga ya Khalifah. Aku gali lagi. Di situ lebih menyeramkan wahai Khalifah. Jenazahnya dari mulai kaki sampai leher itu bentuknya manusia, tapi palanya pala babi dan kagak ngadap kiblat enggan dilihat oleh manusia seperti itu. Dikasih tahu sama tuh suara. Ini jenazah dulu hidup di dunia dikasih panjang umur, tapi ketika dia meninggal dunia dalam kondisi overdosis narkoba, mabuk, matinya belum taubat. Nauzubillah. Kita punya teman model begitu umpamanya. Kita punya saudara, punya tetangga. Sering-sering dah doain. Mudah-mudahan Allah hilangkan azabnya. Sian gitu. Dan juga jangan salah kaprah juga. Ada ustadz diminta imam sholat jenazah. Yang jenazahnya yang mati ode. Dia kagak mau, najis gua nyolatin begitu. Kalau kata guru saya, kalau yang meninggal ustadz, kiai, ulama, yang nyolatin satu orang juga insya Allah beres. Ya, mohon maaf, ya mungkin pahalanya udah banyak. Orang yang mati begitu tuh yang kudu ditolong, banyakin. Jangan kita merasa najis, jangan kita merasa sebelah mata, tolongin dia kesianan. Mungkin dia korban, kan dia begitu tahu dari mana? Dari temennya. Temennya dari mana? Temennya. Jangan kita merasa bersih, jangan. Justru orang yang begitu kudu ditolong. Yang mati jablay. Umpamanya yang biasa setiap malam main lender mulu. Siapa tahu sebelum dia mati dia istighfar, dia mohon ampun, dia taubat. Seandainya pun belum, tolongin dia, tolongin. Ada satu survei, saya pernah nanya langsung. Tapi nggak saya papain, nanya doang. Bener. Curiga sih. Kenapa sih kamu pengen melacur gitu? Oh, Ustaz, maafin ya. Yang mau jadi pelacur siapa? Kalau saya ada kerjaan, saya mau jadi sekretaris. Saya mau dagang. Uang kagak apa kagak. Adik saya kudu sekolah. Emak saya buta. Bapak saya lumpuh, daftar ngelamar di sini saya kagak terima, di situ ijazahnya saya cuma SMP. Saya harus hidup. Adik saya harus sukses. Biar dia saya melacur. Siapa sih mau melacur Pak Ustadz? Ustadz mau nggak biayain saya? Saya tinggalkan ini. Maksudnya, saya mau Ustadz. Wah bahaya. Begini aja Mbak. Kalau Mbak itikat baik, saya kasih modal dagang. Tapi jangan sampai ngulangi lagi. Ya Allah Pak Ustaz, jangan tanggung-tanggung Pak Ustaz. Saya siap Pak Ustaz. Gue nyogah. Itu kan pilihan. Dia nawarin like or dislike usually, ya kan?
suka nggak suka biasa. Tapi yang jelas ente jangan begitu lagi dah. Ane kasih modal, dia dagang, alhamdulillah. Nah ini orang-orang yang tadi kembali ya, ada orang yang meninggal pelacur, yang meninggal koruptor, macam-macam. Doain bul, doain jangan alergi, sholatin. Wah yang mati itu tuh biang kerok. Wajuan plus tangik, biar mampus lu, jangan doain sianan. Ada di dalam hadis, kalau masalah di sini juga ada nih, hadis Sahih Bukhari, Kong. Apabila jenazah, iza wudiat al janazah, kata Nabi nih, apabila jenazah sudah dibaringkan, jenazah nih, lu mikirin apa sih? Jenazah udah dibaringkan, kalau bahasa kita mah di apa? Kurung batang, ya. Wah tamalhar rijal ala a'naqihim. Dan udah mulai ditandu, diangkat tuh jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh sunnah. Kalau kita lagi nandu jenazah, banyakin zikir. Apa sebabnya? Jangan kata zikir kita, terompah kaki atau terompah sendal orang yang lagi nandu tuh didengar sama almarhumah. Zikir, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, apa aja. Ini kadang kanan kiri, cincin lu bagus nih, cincin. Aneh khawatir diteriakin cara almarhum, palsu tuh palsu, bukan bacin. Zikir, nulungin dia. Nah, fa in kanat salihah, kalau jenazah itu orang baik, qala, ini jenazah di atas tandu, dia berkata, qaddimuni. Duhai orang-orang yang nanduk saya, buruan jalannya, buruan sampai selama amat, buruan. Dia pengen buru-buru dikubur. Alaysa kullu muhibbin yuhibbil khalwah bihabibi. Bukankah seorang kekasih akan selalu menantikan perjumpaan dengan sang kekasih? Kadang habis berjumpa udah sampai rumah WhatsApp, kamu Kang, aku kangen sama kamu, baru ketemu. Dulu zaman dulu. Dulu kan belum ada WhatsApp ya. Itu telepon koin, wartel. Baru ketemu, baru ini-inian tangan tuh. Aku kangen sama kamu. Iya, baru ketemu. Nih. Tapi kekasihnya orang yang beriman siapa? Allah. Makanya orang yang beriman, orang yang soleh, buru-buru pengen dikuburin biar berjumpa sama Allah. Wa in kanat ghairu salihah. Tapi kalau jenazahnya orang yang kagak baik, orang yang toleh, orang yang ahli maksiat, belum taubat kayak tadi contohnya. Lagi ditanduk nih. Dia bilang, ini hadis Sahih Bukhari. Ya laitaha aina tazhabuna biha. Abang, lo mau bawa gua kemana? Jadi kuburin, balikin, takut. Begitu dia. Ini dia tahu Rasulullah yang bilang, gak mungkin bohong. Nah, sebelum ditanduk kan disolatin tuh. Apapun profesi bejatnya dia, kalau kata guru saya, tulungin. Jadi imam, solatin kita jadi makmum. Jangan kita merasa alergi, jangan. Emang sih dia salah, tapi mungkin dia korban pergaulan. Dia salah, tapi mungkin dia korban didikan orang kagak bener juga. Lah sekarang kita di sini, bagus kagak nih? Bagus kagak? Karena apa? Korban didikan bagus maksudnya. Betul gak? Dekat sama, bukannya di luar yang ngaji nggak benar, bukan. Artinya alhamdulillah didikan orang tua, doa orang tua, subsidi yang halal, cuma teman sama orang yang soleh, kemudian kena berhati besar, oh ini kebaikan, kenapa nggak diambil? Kan begitu, jelas. Tapi di luar yang maksiat mungkin dia korban juga. Makanya jangan merasa bersih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nih, baca doa ini, insya Allah kuburan kita ada.
terang, jelas. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ini doa untuk tawakalnya kita. Ada satu hadis, mudah-mudahan di sini ada ya. Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Mohon maaf. Yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatut tayr. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Akan ada satu kaum, Bang Haji Murdo, akan ada satu golongan, akan ada satu golongan umat Nabi Muhammad, mereka akan masuk surga. Mereka akan masuk surga. Afidatuhum mislu afidatit tayr, yang hati mereka seperti hatinya burung-burung yang terbang. Jadi orang yang masuk surga itu hatinya seperti hatinya burung. Nah, ini kalau orang kagak ngaji repot ini. Hati burung bagaimana? Enggak, ada yang pernah miara burung dara? Hah? Udah pasti nih biasa ngelepekin ya kan, bandangan. Haram tuh. Hah? Iya kan dulu pernah keluarin. Modal burung Jawa ya kan, cewek pak ya, nukik megan selap situ, ada kayak potong. Itu kan bukan burung kita. Nah, ini kita ngomong burung kita nih tok nih, kita buka. Hatinya bagaimana? Ya biasa. Kalau hati ayam begitu, hati dia rada kecilan. Gajah begitu, buaya. Pernah? Belum. Hati atau hati kan? Ya mirip begitu. Kalau burung ya kecil. Ini maksudnya apa? Ahli surga. Ada golongan yang bakal masuk surga tapi hatinya seperti hati burung. Ini dia. Ditafsirkan oleh hadis yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna." Nih intinya, Bud. Kalau kalian tawakal, la razaqakum. Sebelum itu, ane mau kasih tahu dulu, tawakal itu apa? Tawakal itu berserah diri ba'da juhlil ijtihad. Setelah maksimal kita usaha. Ada orang yang salah, mampir ke rumah temannya, naruh motor di pinggir jalan, dikunci enggak. Muslim bro, tawakal kepada Allah, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar. Pulang hilang motor ya, goblok. Itu bukan tawakal. Tawakal itu kalau ada garasi masukin dulu, kunci kalau bisa. Udah dikunci nih, gembok. Kalau ada rantai semua. Udah maksimal ikhtiar masih hilang, serahin sama Allah. Jelas. Ini sakit mulu. Tapi tahu riwayatnya punya penyakit asam urat. Kagak boleh makan emping, kagak boleh makan jerawan, kagak boleh makan yang ijo-ijo, sekalipun matanya ijo. Kagak boleh makan santan. Sakit sehat dari Allah, tauhid dong. Lagi sehat. Emping lewat, bismillah ya kan, ngesot. Bagi orang yang punya riwayat penyakit asam urat, apakah emping haram? Enggak. Tapi karena dia punya penyakit, antok kagak, makannya sekedar secuil aja. Kalau bisa jangan. Karena apa? Dokter yang tahu ilmu nih, ikutin dokter. Mau sehat ikutin dokter, nih mau sehat kok material. Kalau ada orang sakit gigi, ke dokter nggak? Dokternya dokter apa? Yang sama-sama dokter aja belum tentu tepat. Ada orang sakit gigi, datang ke dokter kandungan. Ini bikin beranak dia. Udah parah lagi, dokter kagak ke Ustadz minta air, lu kembung sama air gua. Nabi aja ke dokter.
Nah, paham ya? Jadi yang dimaksud tawakal itu setelah kita maksimal ikhtiar, barulah kita berserah. Nah, kita balik lagi. Ada satu golongan yang masuk surga, hatinya mereka seperti hatinya burung. Apa maksudnya ini? Hadis Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna," seandainya kalian bertawakal, seandainya kalian menyerahkan urusan kalian kepada Allah, kerja udah, bisnis udah, sampingan udah, lebarkan sayap usaha udah, tawakal sama Allah. Kalau kalian tawakal, la razaqakum, laknya maudi'atun lil qasam, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kamu, kama sebagaimana yurzaku at-tayr, sebagaimana burung diberikan rezeki. Burung lagi. Apa maksudnya? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi perutnya lapar. Jepri. Nah, ya. Tahu burung? Burung? Tahu ya? Pagi-pagi dia keluar sarang. Wow, lapar, perutnya kosong. Wa taruhu bitanan. Sore pulang udah kenyang dia. Tawakalnya seperti burung. Burung aja yang terbang, dia mau makan apa? Ada. Burung lapar dalam kondisi pagi, sore udah kenyang. Burung tawakalnya kepada Allah, semua dikasih. Kalau kamu, kata Nabi Muhammad, tawakal seperti tawakalnya burung, pasti Allah kasih rezeki yang berkah. Tawakalnya kurang, ini baru usaha gini, kadang belum perang udah kalah. Pengen dagang begini, enggak dah, minjem, emang manja. Minjem, nutup sini, minjem lagi, mungkin gede semuanya. Akhirnya apa? Foto lo ya kan, dia ada grup RT. Nih fotonya nih, yang belum bayar utang. Parah kagak itu sekarang. Hati-hati, kalau kagak penting banget jangan ngutang. Tahu lagunya Meli Guslau? Jauh di mata, dekat di hati, utang. Itu yang waras. Orang waras nih ngutang dipikirin, jauh di mata, dekat di hati, yang waras. Yang kagak waras ngutang kagak dipikirin. Makanya orang kalau ngutang niat bayar ditolong sama Allah. Kalau orang ngutang kagak niat bayar dilaknat sama Allah. Nauzubillah min. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. So far any question? Ada pertanyaan? Jadi maksudnya paham ya? Golongan yang masuk surga itu hatinya seperti burung. Paham Gi? Apa? Nah, that's right. Enggak, gue kagak nyangka lu bisa jawab. Kalau pikirannya di luar. Betul. Jelas? Ya, yang lain ada pertanyaan? Bang Haji? Kong? Enggak jelas? Oh, jelas ya. Kalau enggak kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Gi? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebab kalau kita hadis yang selanjutnya kita bahas ini sedikit panjang, motongnya nanggung jam 1 kurang. Ini bukan korupsi ya, bukan. Ya. Saya bukan horor sini. Kurang 5 menit nih. Korupsi waktu nggak? Kalau lu korupsi, gue mah kagak. Gue mah tamu undangan ya kan. Lagi kan kemarin gue udah lebih-lebihin mulu tuh, 15 menit tuh, udah ambil tuh itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma nafurna 'ala jami'i a'da'id din nasran 'azizan wa khzulhum khizlanan kabira
ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواد وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته